Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya Trihaini Sardi dari BPS Kota Pariaman akan mempresentasikan tentang jurnal yang saya bikin, yaitu perancangan sistem informasi pengukuran kinerja mitra statistik berbasis penilaian 720 derajat. Halo? Halo? Lanjut ya. Nah, ini sebelumnya saya inikan dulu kalau ini jurnalnya sebelumnya udah rilis. Jurnal saya itu alhamdulillah sudah rilis, yaitu di Jurnal Teknimedia, rilisnya pada tanggal 23 Mei 2021 dengan indeksnya Google dan Garuda. Nah, di sini abstraknya adalah BPS sebagai lembaga pemerintahan, dia bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dasar yang memiliki visi menjadi pelopor data statistik yang berkualitas untuk Indonesia. Nah, untuk mencapai visi tersebut, BPS perlu menjaga kualitas datanya, yaitu dengan melakukan penerapan standar kualitas pada setiap komponen penyelenggaraannya. Nah, kualitas data ini tidak hanya menjamin pada metodologi yang digunakan, tapi juga instrumen untuk pelaksanaan kegiatan statistik tersebut. Kurangnya pegawai dalam pelaksanaan kegiatan membuat BPS harus melakukan perekrutan mitra statistik. Nah, yang mitra statistik ini direkrutnya berharap memenuhi standar kualitas tadi. Kemudian, makalah ini akan menyajikan perancangan sistem untuk penilaian kinerja mitra statistik dengan menerapkan metode 720 derajat. Metode ini mampu mengakomodir kebutuhan penilaian kinerja mitra karena penilaian tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tapi oleh banyak orang yang memiliki kaitan terhadap mitra tersebut, agar menghindari adanya subjektivitas. Kemudian metode 720 derajat ini juga melengkapi metode penilaian 360 derajat, yaitu dengan menambahkan feedback penilaian sehingga mitra statistik dapat melakukan perbaikan kinerjanya. Hasilnya, metode 720 derajat dapat diterapkan dalam sistem penilaian kinerja mitra statistik karena secara struktur memungkinkan untuk dilakukan. Dan melalui sistem ini, diharapkan dapat mempermudah pimpinan BPS Kota Pariaman membangun database kompetensi mitra statistik. Jurnalnya, yaitu ada pendahuluan, metode penilaian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Maaf, bentar Mbak, lagi error. Nah, selanjutnya pendahuluannya tadi itu adalah yang pertama, minimnya sumber daya manusia membuat BPS Kota Pariaman mengharuskan adanya perekrutan mitra statistik. Kemudian dirasa perlu adanya membangun sebuah sistem, yaitu untuk menyajikan database mitra statistik dan juga memiliki penilaian terhadap mitra tersebut. Kemudian, beberapa penelitian telah membangun sistemnya itu, di mana contoh penilaian kinerjanya seperti metode MORA, metode Analytic Network Process, dan metode 360 derajat. Selain metode tersebut, terdapat juga metode lain yaitu metode penilaian 720 derajat. Namun, belum ditemukan adanya sistem yang membangun berdasarkan metode 720 derajat ini. Kemudian, penilaian kinerja 320 derajat itu adalah penilaian di mana kinerja seorang mitra itu dievaluasi dari 360 derajat, yaitu ada manajemen, kolega, diri, dan juga pelanggannya, serta umpan balik yang tepat waktu diberikan, dan kinerja dievaluasi kembali berdasarkan target yang telah ditetapkan. Penilaian itu dimulai dari mitra melakukan pelatihan hingga penyelesaian kegiatan. Melalui sistem penilaian ini diharapkan dapat mempermudah pimpinan BPS Kota Pariaman untuk membangun database kompetensi mitra, sehingga prioritas seleksi mitra itu dapat diarahkan sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam mengikuti kegiatan statistik. Jadi tujuannya itu adalah untuk merancang dan membangun sistem informasi yang menerapkan penilaian kinerja mitra 720 derajat melalui aplikasi ini, sehingga dapat dilakukan di mana saja penilaiannya asalkan ada koneksi internet tersedia. Kemudian penelitian ini hanya dijelaskan hanya sampai desain sampai Kemudian tinjauan pustakanya, 7 tahapan penilaian yang harus dilakukan adalah yang pertama, pre-appraisal feedback, yaitu menetapkan dulu apa targetnya.
Kemudian self-appraisal, yaitu evaluasi kinerja dirinya sendiri. Kemudian college appraisal, penilaian dari rekan kerja dalam tim. Dan customer appraisal, yaitu penilaian dari responden. Dan subordinate appraisal, penilaian dari bawah. Manager, yaitu penilaian dari atas. Dan post-appraisal feedback, evaluasi atas target yang sudah ditetapkan di awal tadi. Kemudian kriterianya itu penilaiannya itu didapat dari yang pertama stakeholder requirement, yaitu permintaan dari stakeholder dalam penilaian mitra, dan kemudian menentukan dari ukuran penilaian dari masing-masing indikatornya itu. Penelitian ini dilakukan di BPS Kota Pariaman, dan data yang dibutuhkan adalah melalui wawancara maupun pengamatan di BPS Kota Pariaman tersebut, yang kemudian diklasifikasikan. Sistem Development Life Cycle, yaitu SDLC, dengan model waterfall, di mana pertama itu analisa, kemudian desain atau perancangan, kemudian ada pengkodean atau implementasi, pengujian, dan tahapan pendukungnya. Nah, kalau di sini yang di jurnal saya ini itu hanya sampai desain atau perancangan saja. Untuk pengkodean sampai tahapan pendukung ini direncanakan untuk penuliskan karya tulis berikutnya. Kemudian dalam melakukan desain ini akan menghasilkan sebuah flowchart, use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Nah, ini hasil dan pembahasannya. Yang pertama tadi kita adalah menentukan dulu indikator-indikator pengukuran kinerja mitra. Yang tadi itu yang kita dapat dari hasil wawancara dari stakeholder. Jadi yang pertama adalah target pelatihan. Kalau pelatihan itu indikatornya mitra mengikuti pelatihan dengan baik, kemudian disiplin, dan pengetahuannya juga baik. Dan kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Jadi mitra melaksanakan kegiatan statistik, yaitu baik berupa pencacahan ataupun pengolahan, sesuai dengan deadline dan konsep definisi yang dijelaskan saat pelatihan. Kemudian pemeriksaan, mitra memeriksa hasil kegiatan statistiknya sendiri. Jika pencacahannya hasilnya berupa dokumen, kalau pengolahan hasilnya berupa record entryan, sesuai dengan konsep definisi yang diserahkan ke pengawas atau subject matter sesuai dengan deadline-nya. Kemudian kebutuhan fungsionalnya, kalau yang kedua adalah analisis kebutuhan user, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Kalau fungsionalnya yang pertama, BPS dapat menambahkan jumlah mitra yang pernah mengikuti kegiatan statistik dan jumlah kegiatan statistik yang ada. Nantinya ini akan bisa dilihat dari menu dashboard. Kemudian BPS bisa melihat kinerja, kelemahan, serta potensi dari mitra tersebut. Dapat dilihat dari menu mitra. Kemudian BPS dapat melihat histori kegiatan yang pernah diikuti oleh mitra tersebut. Bisa dilihat dari menu histori mitra. Kita melakukan evaluasi kinerja mitra, baik dari sudut pandang rekan kerja, atasan, bawahan, maupun dari mitra tersebut. Ini didapat dari menu penilaian. Dan juga nanti di dashboard akan ditampilkan berapa rata-rata per mitra tersebut. Fungsional. Nah, kalau ini itu adalah usability, adalah yang pertama, pembangunan sistem yang diharapkan itu memudahkan pekerjaan. Artinya mudah mencari mitra dan melihat penilaiannya. Kemudian portability, yaitu akan berguna, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Sehingga ini akan menggunakan rencananya akan menggunakan hosting BPS dan bisa diakses di Android ataupun dari PC. Kemudian reliability, yaitu sebaiknya sebuah sistem itu harus diuji dulu karena bagaimana keamanannya, berarti harus ada sistem validasinya. Kemudian supportability, perbedaan perangkat yang dimiliki oleh setiap orang itu akan menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi. Direncanakan nantinya akan dibangun menggunakan framework IEEE 2.0. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah diagram konteks. Jadi diagram konteks itu melihat entitas di sini adalah ada admin, kemudian ada ada instruktur. Instruktur itu adalah maksudnya memberikan pelatihan, kemudian ada mitra dan ada pimpinan. Jadi admin itu akan bertanggung jawab untuk memberikan masukan data kegiatan. Jadi dia akan memasukkan apa aja kegiatan yang ada, kemudian petugas, dan kemudian juga akan mendapatkan laporan kegiatan sebagai feedback baliknya. Kemudian pegawai itu adalah semua yang pegawai yang terlibat dalam kegiatan statistik tersebut, dan dia akan memiliki bawahan mitra. Jadi pegawai akan mendapatkan histori dari mitra tersebut yang akan memberikan penilaian sebagai atasan. Kemudian instruktur
Instruktur itu adalah orang yang akan memberikan pelatihan. Jadi dia akan mendapatkan data-data peserta dari pelatihan, kemudian dia akan memberikan penilaian untuk peserta tersebut. Dan kemudian mitra. Mitra ini dia akan mendapatkan feedback-nya itu berupa apa yang diharapkan dari BPS dan memberikan penilaian mandiri untuk dia sendiri dan juga akan memberikan penilaian bagi teman-temannya, rekan dia sendiri. Dan kemudian pimpinan. Jadi pimpinan ini akan mengetahui apa saja data-data dari kegiatan dan apa saja data-data dari mitra. Dan nanti dia akan menetapkan sebuah target untuk penilaiannya ini. Kemudian ada use case diagram. Kalau use case diagram ini menggambarkan operasi oleh aktor dalam sistem tersebut. Itu bisa melakukan manajemen data kegiatan, kemudian melakukan mendaftar mitra secara langsung, jadi tanpa harus mitra yang melakukan pendaftaran, jadi dia juga bisa melakukan pendaftaran. Dan kemudian jadi dengan cara mengimport apa aja menu-menu yang akan dilakukan untuk mitra. Kemudian nanti admin juga bisa mencetak peserta pelatihan serta mengimport juga data kegiatan. Dan ada lagi instruktur. Instruktur itu akan melakukan penilaian peserta pelatihan. Kemudian nanti ada mitra. Mitra ini akan melakukan penilaian untuk rekan kerjanya, penilaian mandiri, dan juga penilaian bawahan jika mitra ini nanti sebagai pengawas. Baru dia akan melakukan penilaian bawahannya. Kemudian ada pimpinan. Pimpinan akan menetapkan target penilaian mitra. Kemudian juga nanti kemudian ada pimpinan juga bisa mencetak histori mitra. Dan ada pegawai akan melakukan penilaian kepada bawahannya dan ahli mitra. Kemudian berikutnya adalah dapat dilihat bahwa dia menggambarkan aktivitas pada use case diagram dan history mitra. Jadi nanti ia kemudian mengeluarkan halaman mitra, memilih mitra, kemudian akan mengeluarkan halaman detail mitra dan mengklik lihat historinya serta menampilkan halaman historinya. Kemudian ada kelas diagram. Kelas diagram itu adalah menggambarkan kelas-kelas yang terdapat dalam sistem. Pada gambar tersebut memberikan gambaran bagaimana hubungan antar satu kelas dengan kelas lainnya. Jadi ini ada kelas diagramnya itu ada mitra, kemudian ada alokasi kegiatan, ada pendidikan dari mitra tersebut, kemudian dia histori mitranya, kemudian ada beberapa fungsi dari kegiatannya nanti, dan ada juga pegawai. Kemudian ada sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan perilaku objek pada use case cetak histori mitra. Dengan sequence diagram dapat diketahui proses yang dilakukan oleh aktor dan respon dari sistem. Jadi di sini aktor adalah aktor user, kemudian akan memilih menu mitra, kemudian mendapatkan data mitra, return data mitra, dan pilih mitra, kirim data mitra yang dipilih, get data mitra, return data mitra, tampilkan data mitra. Kemudian akan juga memilih history mitra, meminta history mitra, get data history mitra, return data history mitra, dan menampilkan history mitra. Kemudian ini adalah rancangan arsitektur database. Sebelum rancangan arsitektur database itu sebelumnya kita akan kalau di urutannya itu ada rancangan user interface dulu. Jadi rancangan user interface itu adalah bagaimana tampak halaman depan dari aplikasi ini direncanakan. Jadi seperti ini nanti aplikasinya ini masih belum diwarnai. Jadi ini hanya memang masih dasar banget, yaitu ada beranda, pengguna, kemudian mitra, kegiatan dan penilaian di menu utamanya. Kemudian di pengguna nanti itu ada menunya tambah pengguna, ubah pengguna, hapus pengguna. Jadi ini ada nomor, username, dan levelnya. Jadi kalau misalnya admin di sini juga akan kelihatan, kemudian kalau instruktur juga akan kelihatan sebagai levelnya. Mitra itu ada tambah mitra, ubah mitra, story mitra. Nanti akan diurutkan berdasarkan nick-nya, yaitu adalah dari nick. Kemudian dari kegiatan itu ada tambah kegiatan, hapus kegiatan. Nanti ada kode-kode berdasarkan kegiatan tersebut. Kemudian penilaian ini akan kita pilih semua kegiatannya, akan memilih kegiatan apa yang kita inginkan. Kemudian indikator kinerja itu penilaian ini akan tertentu pada mitra tersebut. Jadi misalnya yang tadi itu yang kita tetapkan 3 indikator, maka nanti nilainya akan keluar sesuai dengan kegiatan yang ada.
Kemudian baru yang tadi ini rancangan arsitektur database. Jadi rancangan arsitektur database itu adalah kerangka kerja untuk basis data yang akan diusulkan, yaitu dengan menggunakan server BPS. Demikianlah presentasi dari karya tulis saya. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya rancangan sistem penilaian mitra ini, maka dapat dilihat bahwa penilaian kinerja mitra mampu melibatkan berbagai pihak karena mengusung metode penilaian 720 derajat. Ini dapat mengakomodir kekurangan dari metode 360, memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengetahui target yang diberikan oleh penilai. Rancang untuk memudahkan dalam penilaian kinerja mitra, sehingga dapat dilakukan pada waktu di mana saja, asalkan ada. Dan pada penelitian berikutnya akan dilakukan implementasi sistem untuk melakukan rancangan yang sudah disediakan ini. Demikianlah presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hayu. Monggo Pak Setia. Langsung saja. Terima kasih. Saya lagi baca nih. Ini ya. Iya. Oke. Pariaman itu terkenal sama apa tuh? Kalau yang buat apa sih namanya? Apa tuh kain-kainnya itu apa sih namanya? Pasti kemarin. Anyway. Sulaman. Oke. Jadi ini menarik ya karena mitra itu 720 derajat ya. Ya, saya 360 derajat. 360. Nah, bedanya apa sih 360 sama 720 itu? Kalau dia ini balik sama aja, balik putar lagi. Berapa kali putaran aja. 360 derajat kan sekali putar. 720 dia 2 kali putar udah. Iya. Dia ada targetnya juga sih, jadi mitranya bisa tahu targetnya apa gitu dan mengetahui lagi targetnya sendiri itu berapa dinilainya gitu. Gitu dinilai. Sementara ini belum ada ya. Belum ada kalau dicari-cari dari jurnal internasional juga belum ada sih sistemnya yang tentang metode penilaian 720 ini, Pak. Untuk BPS belum ada ya? BPS belum ada penilaian dari mitra. Kalau yang buat mahasiswa, buat staff, bukan buat mitra, ada nggak? Kalau staff kita yang penilaian 360 derajat yang waktu itu paling ya Pak ya, yang semua pegawai kan ya, 360 derajat, paling itu kayaknya. Dan itu baru sekali kan uji cobanya waktu itu. Berarti nanti bisa jadi dimulai buat kita dulu itu ya, sebenarnya. Pasti mitra bilang gini, enak aja kita duluan. Yang duluan dong. Iya. Iya kan? Masa kita yang dicek duluan gimana? Jawabannya gimana? Ya sebenarnya kan ini Pak, kenapa latar belakang dipilih ini, karena kan di Kota Pariaman itu yang basic mitra yang emang handal sesuai dengan diminta oleh BPS itu susah ditemukan gitu, dan kemampuan apalagi kalau misalnya untuk pengolahan gitu kan, jadi itu lagi kita pengennya kalau misalnya nanti kayak apalagi sekarang sistem OB kan, kalau sistem OB ini mitra yang udah ada satu kegiatan nggak bisa dipakai lagi untuk kegiatan berikutnya, jadi kepala kami pengennya itu ada database dan kelihatan ada nilainya gitu, dan kemudian dari itu dasarnya dari itu baru dicari-cari gitu apa sih yang bagus, metode penilaian 320 derajat ini kayaknya cocok nih gitu. Ya, itu sebenarnya bisa dituangkan juga, tapi ini udah publikasi ya, ini sudah dituangkan di situ semua tujuan buat apa, nanti mungkin bisa implementasi loh di BPS, wah ini cocok nih, 360 derajat nanti ya, 720 derajat nih buat BPS. Iya. Dan itu nggak capek ya, kan seleksi mitra itu nggak capek, makanya pakai sistem ini gitu ya tadi ya. Iya, karena kalau pada saat rekrutmen itu kita kan juga butuh dana tuh Pak. Jadi pengennya satu kali aja kita udah punya database. Jadi pada saat akan ada lagi cari mitra, database itu dari nilai-nilai yang ada itu bisa kita ngeliat gitu. Di mana kompetensi mitra ini sebenarnya. Mungkin dia di bidang produksi bagusnya atau di bidang sosial. Jadi lebih kelihatan gitu. Tapi ini belum pernah, saya pernah dengar hal yang sama di daerah mitra itu ya. Belum ada ya?
Setahu saya belum ada sih, Pak. Nah, kalau belum ada, kamu bisa buat replika sebenarnya itu, buat replika ke tempat-tempat lain tuh sebenarnya itu kan, gitu ya. Buat replika gitu maksudnya. Jadi idenya bisa direplika ke, tapi jangan ke dosen ya, biar nggak usah ini ya, nggak usah dicek gitu ya. Atau ke staff, nggak apa-apa, ke mitra aja, ke mitra nggak apa-apa lah, biar ada kan. Kita, oke. Terus gini, tadi kan itu idenya di sana. Kemudian kalau kita di tulisan dan kan sama nih. Juga mungkin referensinya ya sama ya, mungkin kurang ya. Kalau saya dengar dari Mbak Vira itu betulnya requirement baru 20, ini baru setengah lah. Ya kan, 20 ya. Kalau bisa ditambahkan, terutama misalnya gini, kalau saya lihat nanti bisa jadi nggak hanya buat ini karena ada publikasi ya, bisa buat nanti ke depannya hal-hal tersebut yang harus diutarakan. Yang pertama misalkan memang kebutuhan untuk mitra. Nah, mitra itu sebenarnya apa sih? Saya belum jelas juga di sini. Mitra BPS itu apa sih? Di jurnalnya sih ada dijelasin gitu, Pak. Mitra BPS adalah orang yang membantu BPS, membantu pegawai gitu. Dan juga ada dilihat itu latar belakangnya berapa jumlah pegawai BPS Kota Pariaman, sehingga kenapa harusnya di jurnalnya atau di artikelnya? Di artikelnya, iya, Pak. maksudnya di artikelnya gitu, di karya tulisnya. Oke, ada potensi, betul, potensi. Nah, kemudian yang 720 derajat itu, ya, itu sebenarnya yang sudah memakai itu mana aja sih? Ada nggak ya? Menarik, saya mendengar 350 derajat baru kemarin, ini 720 derajat. Dua kali pusing berarti ini kan? Jadi yang 720 derajat ini yang baru saya lihat sih ada dari jurnal internasional gitu, Pak. Tapi belum, di judulnya itu 720 degree performance appraisal dari emerging technique. Jadi dia menilai dari pegawai dalam kantornya gitu. Tapi belum sampai ke sebuah sistem. Dia hanya sebuah jurnal aja bagaimana untuk menilai suatu pegawai gitu. Belum diaplikasikan ke sebuah sistem. Itu di yang mana tuh? Referensi yang mana tuh? Referensi yang nomor 8. Nomor 8. Iya. Ya, kalau di situ. Oke. Kemudian diambil, kemudian ini pembuatan sistemnya pakai apa ya? Dia tadi. Ya, YI framework rencananya, Pak. Terus, dia rencana tuh sudah? Baru rencana, Pak. Rancangan. Baru sih rancangan. Masih rancangan. Oh, nggak apa-apa sih, udah niat. Makanya outputnya banyak diagram karena rancangan, Pak. Saya basicnya statistik, Pak. Statistik, iya. Komputasi, Iya, jadi ini sebenarnya juga nanya ke anak KS yang emang senior KS, dia lagi S3 sekarang, Pak. Siapa S3? Bang Hasta, Pak. Hasta. Oh, Hasta. Iya. Oke. Dia kan ini ada peran sistem nih kalau statistik. Biasanya jadi perancangan. Nah, kalau masih perancangan berarti kira-kira implementasinya gimana rancangan ini nanti? Kira-kira akan bisa dilaksanakan nggak? Kalau dilihat kayaknya bisa, Pak, karena simple sebenarnya kalau dari dari prosedur dashboardnya, penilaiannya juga. Karena kan sehabis satu kegiatan langsung dinilai gitu. Kalau untuk implementasinya ya, Pak ya. Kalau kan misalnya kan abis pelatihan langsung nih instruktur ngasih nilai, kan biasa juga kayak gitu kan, abis ada kuis nilai gitu. Nah terus dari segi ini pelatihan bisa mungkin dari panitia, kalau tatap muka kan kelihatan tuh mereka disiplin nggak, bajunya dan sebagainya, dari sikapnya. Nah kemudian kalau pelaksanaan di lapangan juga kan kalau habis kegiatan biasanya kita ditanyain tuh bagaimana sih yang si ini nih dia pada saat ke lapangannya ini. Nah daripada nanti hilang gitu histori yang udah ada, mending kita
kasihlah dinilai di sistem gitu biar historinya nggak hilang dari mitra itu kan implementasinya Pak. Itu nggak mempersulit mitra ya di lapangan ya? Suruh ngisi lagi gitu nggak ya? Insya Allah enggak Pak. karena kita bukan mitra. Iya. Ya kan harus diukur juga sebenarnya kira-kira ya tadi ya perancangan. Sebenarnya biasanya nanti di praktikal di lapangan itu jadi penting. Tapi memang ini udah kalau saya lihat nih terakhir ya bukan terakhir ya ada saya udah download artikelnya nih tadi artikelnya yang ada di situ itu yang di tulisannya ini di kesimpulan dan saran penulisnya jadi di kesimpulan pada penelitian kami jadi penelitian kami berikutnya adalah melakukan implementasi gitu ya. Iya. Yang urutan dari SDLC itu kan Pak, berikutnya pengkodingan, habis itu uji coba, baru ini kita rilis. Tapi itu kan belum sampai ke sana, baru sampai rancangan, makanya di situ dibikinkan kan apa saran berikutnya Pak. Ini sudah sesuai dengan persetujuan dari kepala kantor ya? Udah Pak. Udah, ini sebelum mulai ini kan nanya dulu nih apa bagus topiknya gitu. Saya lagi nggak ada lagi nih ya. Saya nunggu hasilnya aja nih perancangan. Iya Pak, doain aja Pak. Ya memang sebenarnya kalau ada satu metode baru, framework baru memang perlu dikaji dulu sih ya, perlu dikaji dulu gitu. Jadi apa ya sesuai dengan environment yang ada lah seperti apa baru kemudian diterapkan gitu sih sebenarnya kan bisa paralel mungkin. Ya kemudian ini sebenarnya kurang adalah tadi referensi itu penting ya ditambahin banyak tambah lagi misalkan cerita tentang sebenarnya ya ditambahin cerita tentang misalkan jadi SDLC oke, kemudian di situ ada proses bisnis masukin bisnis diagram itu apa sih masukin itu aja tambahin aja yang dari sisi metodologi juga bisa atau proses bisnis saat ini yang saat ini kan perancangan biasanya kan existing sama saat ini itu juga bisa ditambahkan. Iya. Jadi ini nanti direvisi lagi gitu Pak. Sudah rilis. Gak apa-apa Mbak, keperluan penilaian dari masukan dari peserta dipenuhi saja kemudian diupload saja gitu. Analis sudah ini ya bisa perbaikan lagi lah untuk ya judul lain lah gitu untuk pengembangan lagi. Iya. Kan nggak cuma kalau besok jangan yang jurnal di dalam negeri ya kalau bisa di luar negeri lah. Luar negerinya jangan Timor Leste ya tapi ya sebenarnya. Itu English ya. Ya. Insyaallah Pak. Besok juga ini kamu statistik apa? Ekonomi. SE. Nah, ekonomi ya itu juga dikombinasi dengan data science nih, dikombinasi tuh. Jadi nggak sistem. Kamu prakom berarti ya? Iya Pak. Tapi saya sempat jadi statistisi. Pak. Statistisi pertama. Habis fungsional kan dilantik tuh jadi kasih PDS. Terus penyetaraan jadinya Frakom jadinya yang statistisi tadi tuh tinggal. Tapi langsung dong. Dua sekarang sama siapa? Yang terakhir. Iya Mbak. Iya. Saya penyetaraan kemarin kalau di penyetaraan di sini saya tetap data ya Pak ya. Gitu. Oke. Jadi nanti bisa kalau ini justru jadi kalau Yuni ini sebenarnya cocok sistem tapi ke analytics-nya itu bagus juga tuh kombinasi karena kamu punya background statistik yang juga bagus kan bisa dikombinasi tuh nanti ke depannya tidak hanya buat sistem. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Setia Mbak Ayu. Ini terakhir nih. Iya. Jauh dari Padang terakhir. Udah, saya pikir ada lagi. Udah Pak. Belum Pak. Udah ditungguin Mas Joko sama Pak. Gitu. Kalau gue kan dari ribut ya. Baik, sekian kali ya. Dari Bu Pungki atau Pak Setia lupa enggak?
bagaimana? Ini sudah cukup nih Mbak Ayu. Ya, silakan kalau memang sudah cukup pesertanya, tekan ikut ini ininya aja lah. Kalau memang sudah selesai ya bisa nih. Dari Bapak ada penutup nggak Pak? Bebasnya. Jadi saya ini Bu Pungki kalau misalkan ada, ya ini kan hari ini belum jadi soalnya rancangannya. Kalau sudah jadi, saya bisa dikirim ke sana tuh Pak Rama buat ngecek. Apa nih? Oke, terima kasih. Saya record kok Pak. Oh, Oh di record tadi mau di record. Iya, begini prosesnya. Kalau semua bagus ya. Kalau kami apa yang sudah dari pagi sampai siang. Dan memang namanya kita ketika sibuk dengan kegiatan kantor pasti ya ini agak sulit lah untuk mendapatkan sesuatu yang full yang sudah sempurna. Tapi ini sebuah good start ya, sebuah awal yang baik bahwa kita sudah memulai kita untuk menulis dan tadi menceritakan apa yang sudah kita buat menjadi sebuah kajian artikel ilmiah baik itu media nasional maupun internasional. Jadi, mungkin itu dari saya Bu Pungki. Terima kasih atas undangannya. Kalau nanti yang minggu depan statistik saya pagi bisa Bu, untuk siang saya sudah berangkat. Berangkat ke Padang ya Pak? Iya, saya pengen lagi ke Padang. Saya pengen ke itu kemarin ke pesisir selatan belum. Harus aman. Baik, Pak Setia, terima kasih banyak masukannya dari pagi sampai sore ya Pak. Iya, siap. Iya. Banyak masukan ilmu baru, semoga kita bisa perbaiki nih Pak. Jadi meningkat kualitasnya. Baik, sudah Bu, kita tutup kalau begitu. Ya, baik. Ya. Kita tutup sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Setia. Makasih Bu. Makasih Mbak Fira. Ya. Sukses semuanya, salam sehat. Terima kasih saya. Iya, sama Pak. Terima kasih Bu. Pak.